Baik, sebelumnya selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok RUU KUHP dalam hal ini akan membahas mengenai bagaimana proses legislasi dari RUU KUHP sendiri, mulai dari perencanaan, pembahasan hingga partisipasi politik dan publik. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 terdiri dari beberapa orang. Yang pertama saya sendiri Orniel, kemudian ada Bezalel sendiri, Edi Sulanta Bangun, Christian Ari Mulya, Presiden Chandra dan Hazel Sosiadari. Untuk pembahasan pertama ini akan dimulai dengan pendahuluan. Sebelumnya mungkin kita tentu tahu bahwa KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Mungkin dia ini mungkin kalau teman-teman tahu soal Undang-Undang KUHP, mungkin perbedaannya adalah kalau KUHP itu adalah undang-undang yang membahas soal hukumnya, tetapi kalau KUHP ini lebih ke bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Dia itu lebih membahas bagaimana cara eh, membuat sebuah aturan atau bagaimana kemudian proses peradilan itu berlangsung, mulai dari tahap penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan hingga putusan dari pengadilan. Nah, pembahasan undang-undang ini sebenarnya sudah lama dibahas ya teman-teman. Bahkan sudah berlangsung cukup sejak bahkan sebelum era dari tahun 19 dari bahkan sebelum di era Presiden Soeharto sudah sangat sering dibahas. Kenapa? Karena memang undang-undang KUHP ini sudah sangat lama atau sudah cukup tua karena kita juga memakai undang-undang dari zaman Belanda ya. Nah, RUU KUHP sendiri ini yang berlaku itu masih Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981. Itu cukup lama undang-undangnya dan dinilai tidak relevan lagi dengan keadaan zaman. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya untuk bagaimana pada akhirnya perubahan undang-undang ini agar diikuti dengan zaman dan lebih menekankan pada efektivitas hak asasi manusia dan penegakan hukum. Nah, dalam proses legislasinya sendiri, pembahasan RUU KUHP ini sudah dimulai sejak bulan Maret. Nanti mungkin ada penjelasannya lagi. Dan berupaya untuk memperbarui hukum acara pidana sendiri, tetap bukan hanya mengubah prosesnya itu, tapi juga berupaya untuk melihat atau bagaimana pada akhirnya hukum ini bisa ditegakkan. Tetapi juga perlu diingat bahwa dalam konteks politik juga bisa kita lihat adanya kepentingan politik sosial dalam pembuatan undang-undang ini. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan lebih fokus bagaimana kepentingan tersebut bisa dicapai antara fraksi, antar partai dalam perencanaan legislasi dan dinamika dan konflik serta konsensus yang sudah berlangsung di sana. Dan tentunya kita juga akan melihat apakah penyusunan ini sudah memberikan ruang besar kepada masyarakat sebagai ruang untuk mendapatkan aspirasi hukum tersebut. Nah, di sisi lain kita melihat ada dinamika konflik juga dalam pembuatannya, nanti akan dijelaskan lagi lebih dalam sejauh mana DPR membangun kesepakatan politik terkait undang-undang ini. Nah, mungkin untuk perumusan RUU sendiri akan dilanjutkan dengan eh, teman saya, Dedi mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih pada Niel atas kesempatannya. Jadi, ini perlu diketahui RUU KUHP ini atau revisi Undang-Undang Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu sudah dimulai sejak era reformasi, tepatnya itu pada tahun 1998, yang dimana revisi dari KUHP ini eh, diusulkan pada saat itu oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, yang kemudian menugaskan BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional eh, untuk melakukan kajian. Kemudian tetapi proses pada saat itu mengalami keterlambatan yang dikarenakan berbagai dinamika politik. Nah, kemudian sejak tahun 2015 RUU ini kemudian masuk ke dalam prolegnas awal eh, eh, hingga 2019, tetapi RUU dari KUHP ini masih sebatas kajian aja, masih sebatas kajian. Kemudian pada periode prolegnas 2020 sampai 2024, RUU KUHP ini kembali ditegaskan keberadaannya
tetapi pembahasan mendalam kembali mengalami tertunda dikarenakan perhatian pemerintah dan para anggota DPR pada saat itu lebih terfokus kepada pengesahan KUHP yang baru. Nah, kemudian barulah pada Prolegnas 2025-2029 RUU ini ditempatkan atau dinyatakan sebagai salah satu prioritas legislasi utama yang menandai transisi dari sekadar wacana ke tahap agenda politik hukum eh, lebih nyata. Oke, next. Eh, Tahap perjalanan berikutnya yaitu penyusunan naskah akademik dari RUU KUHP ini, di mana dalam proses eh, pembuatan naskah akademik dari RUU KUHP di Prolegnas 2025 ini sudah dimulai dilaksanakan sejak awal tahun, itu tepatnya pada bulan Februari 2025, ya, di mana disusun oleh Badan Kalian DPR. Nah, hasil dari naskah akademik awal ini sudah diterbitkan sebenarnya sejak 20 Maret 2025. Tapi naskah akademik awal itu tadi memiliki banyak kritik dari kalangan akademis. Selain itu juga muncul kritik dari DPR, khususnya yaitu Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Habibur Rahman, ya, di mana beliau menjelaskan bahwa dokumen naskah akademik dan draft RUU KUHP ini memang masih bersifat awal dan terbuka untuk penyempurnaan. Ia Habibur Rahman ini juga menegaskan bahwa DPR itu masih membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau saran, baik melalui rapat dengar pendapat umum atau DPU, forum akademik maupun konsultasi publik. Selain itu juga Habibur Rahman memastikan bahwa seluruh dokumen dari RUU KUHP ini dapat diakses secara transparan melalui website DPR, sehingga masyarakat atau publik itu bisa mengawasi proses pembahasan dari RUU KUHP ini sejak awal. Proses penyusunan naskah akademik dari RUU KUHP ini dilakukan secara kolaboratif oleh Badan Kalian DPR beserta dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Nah, mungkin next. Nah, jadi di dalam penyusunan naskah akademik itu terdapat beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama yaitu kajian normatif, yang dimana kajian normatif ini merupakan sebuah penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung persoalan hukum acara pidana. Kemudian tahap yang kedua, tahap berikutnya yaitu kajian komparatif, ya, di mana sebuah studi perbandingan dengan sistem hukum acara pidana di negara lain, terutama di negara yang menganut sistem hukum civil law. Nah, tahap berikutnya yaitu kajian empiris, yang di mana merupakan sebuah penelitian lapangan, wawancara atau focus group discussion atau FGD, serta rapat dengar pendapat umum atau RPU dengan para penegak hukum, kemudian akademisi, kemudian organisasi bantuan hukum, serta kelompok dari masyarakat sipil. Nah, tahapan berikutnya yaitu analisis multidisipliner, yang di mana merupakan sebuah proses untuk memasukkan perspektif sosiologi, kriminologi, psikologi hukum, dan perkembangan teknologi. Nah, tahap perencanaan ini kemudian nanti ditindaklanjuti dengan proses politik di DPR, di mana naskah akademik serta draft awal dari RUU KUHP ini menjadi dasar masuknya RUU KUHP ini dalam agenda pembahasan legislatif. Jadi nanti setelah dokumen awal ini tersedia dan disosialisasikan, langkah selanjutnya itu nanti adalah pembahasan di Badan Musyawarah DPR atau BAMUS DPR, yang dimana bertujuan untuk menentukan mekanisme teknik penjadwalan serta pembentukan panitia kerja atau panja yang akan mengawal pembahasan dari RUU KUHP ini lebih mendalam lagi. Nah, dengan masuknya RUU KUHP ini ke tahap pembahasan di BAMUS atau Badan Musyawarah DPR,
maka proses legislasi ini lebih beralih dari ranah akademis ke ranah politik hukum yang ada di parlemen yang akan menentukan bagaimana substansi dari naskah akademik dari RUU KUHP ini kemudian diterjemahkan ke dalam norma hukum yang positif. Mungkin pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Jadi teman-teman setelah kemudian tadi RNA dan naskah akademik sudah dibahas, DPR RI melalui Komisi 3. Jadi di DPR itu yang membahas soal RUU KUHP adalah Komisi 3 DPR RI. Jadi Komisi 3 DPR RI inilah yang nanti akan melakukan tugas untuk melaksanakan rapat bamus atau badan musyawarah DPR RI, di mana rapat ini bertujuan untuk membahas langkah selanjutnya yang dilakukan terkait pembahasan dan mekanisme kerja yang dibentuk dalam pembentukan pembahasan mengenai RUU tersebut. Jadi untuk membahas RUU tersebut agar lebih cepat, maka dibentuk sebuah panitia, namanya adalah Panitia Kerja atau Panja. Di mana pembentukan Panitia Kerja ini dilakukan berdasarkan pengusulan dari naskah akademik yang ada. Nah, rapat ini nanti akan melihat bagaimana tim yang bekerja dalam pembahasannya, di mana Panja nanti akan saya jelaskan lebih dalam, di mana Panja ini dibentuk pada 8 Juli 2025, di mana pada tanggal 8 Juli 2025 juga langsung melaksanakan rapat bamus ini dengan agenda yaitu pembuatan panja atau pembuatan atau pembentukan tim panja untuk membahas lebih dalam mengenai aturan tersebut. Nah, panja sendiri secara tidak langsung itu berperan dalam pembahasan mengenai daftar inventaris masal atau DIM. Jadi DIM ini nanti adalah hasil dari pembahasan di rapat dengar pendapat umum dari dengan masyarakat sipil dan juga dari DPR sendiri, di mana nanti DIM ini akan dibahas terkait dengan masalah-masalah tersebut dan diserahkan ke pemerintah. Gitu. Nah, kemudian eh, dalam panitia panja ini juga yang diketuai langsung oleh Habibie Rohman. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPR RI saat ini. Eh, di mana nanti tugasnya itu adalah mereka lah kemudian tadi membentuk DIM ya, Daftar Masalah untuk menyusun apa saja masalah yang mungkin muncul selama pembahasan mengenai RUU ini. Nah, target awal yang kemudian ditetapkan juga ditetapkan saat pembahasan ini di mana mereka menetapkan kalau di tahun 2025 ini undang-undang tersebut akan selesai dan sehingga pada tahun 2026 awal Januari nanti akan disahkan langsung oleh DPR gitu. Akan digunakan langsung oleh negara gitu. Nah, ketika disahkan di 2025. Jadi itulah kemudian rapat bamus ini tujuannya adalah agar pembentukan panja tadi akan lebih mempercepat proses pengerjaannya dan mereka adalah kemudian tim yang nanti akan menyusun tim yang tadi. Nah, setelah masuk ke rapat bamus tadi rapat musyawarah DPR RI, masuklah ke rapat panja. Nah, rapat panja ini adalah hasil dari rapat bamus tadi. Nah, rapat panja tadi yang sudah buat panitia kerja, nah panitia yang bertugas untuk menyusun daftar inventaris masalah yang ada dalam pembahasan-pembahasan yang ditetapkan oleh DPR baik itu dalam RDP maupun RDPU maupun rapat dengan antar fraksi gitu. Nah, mereka inilah nanti yang bertugas menyusun hal tersebut. Nah, mereka mengadakan rapat pertama sebagai dasar untuk menentukan DIM-nya itu pada 8 Juli juga tepat setelah rapat bamus dilakukan rapat panja pada 8 Juli 2025 di mana mereka juga menyerahkan langsung DIM yang sudah dibahas sebelumnya dengan penetapan struktur dan tata kerja dari panja sendiri. Nah, kemudian di esok harinya mereka mengadakan rapat pada 9 Juli 2025 untuk membahas DIM yang mencakup bab dari bab 1 undang-undang tersebut sampai bab 5. Dan kemudian terakhir rapat panja ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 Juli, di mana agenda ini akan membahas mengenai di bab selanjutnya itu bab 6 sampai bab akhir gitu. Nah, dalam proses ini sendiri dirampungkan sekitar 1.676 tim hanya dalam waktu 2 hari. Jadi sekitar 1.000 ya permasalahan yang ada di undang-undang ini menggambarkan bagaimana lamanya pembahasan yang ada di DPR kita dan mereka rela menghabiskan waktu 2 hari untuk menyelesaikan itu. Dan keberhasilan ini pada akhirnya menentukan bahwa pembahasan ini sangat substansi dan sangat mendalam. Walaupun memang nanti akan ada banyak sekali permasalahan yang nanti mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Namun mungkin dapat kita lihat bahwa selama pembentukan rapat banja sampai bamus ini prosesnya cukup sangat cepat. Ini menggambarkan bagaimana undang-undang ini sangat dibutuhkan oleh negara dan tidak hanya
prosesnya saja, tapi juga bagaimana kemudian tarik menarik kepentingan yang terjadi di dalamnya sangat cepat sekali. Hasilnya menunjukkan bahwa fondasi politik ini cukup cepat sekali dan akhirnya nanti di fraksi juga sangat berperan. Nah, mari kita bahas kemudian di fraksi ya. Nah, setelah rapat panja, ada rapat konsultasi antar pimpinan DPR. Jadi setiap DPR itu kan ada pimpinan fraksinya gitu. Dan setelah kemudian tadi undang-undang KUHP ini sudah dibahas dimnya, itu kemudian diserahkan melalui rapat konsultasi pertama dengan antar DPR pada 12 Juli 2025. Rapat ini menghasilkan laporan tentang hasil kerja panja yang telah menyelesaikan DIM secara keseluruhan. Nah, pimpinan DPR masing-masing fraksi kemudian memberikan pendapat mereka mengenai isu-isu yang diangkat, mulai dari perlindungan korban, penggunaan bukti elektronik, serta mekanisme pengawasan dari penegakan hukum. Nah, kemudian pada 17 Juli dilaksanakan rapat konsultasi kedua, melanjutkan dengan pembahasan dari rapat pertama gitu. Nah, rapat konsultasi ini sekali lagi adalah menggambarkan bagaimana pemberian juga mandat kepada masing-masing fraksi agar bisa memberikan pendapatnya terkait RUU ini. Nah, proses ini menandai bahwa pembahasan RUU ini tidak hanya bersifat teknis saja, tetapi juga adanya legitimasi politik yang diberikan kepada masing-masing kelembagaan DPR yang menggambarkan bahwa pembahasan ini harus membahas secara strategis juga, di mana pengolahan substansi tiap norma-norma dan pasal-pasal itu digambarkan di dalamnya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari pandangan-pandangan fraksi lain, masing-masing fraksi mungkin bisa lanjut ya. Jadi dari hasil rapat konsultasi dengan DPR tadi, masing-masing pimpinan fraksi ini, mereka memberikan pendapat mereka di rapat konsultasi tersebut. Salah satunya kita bisa kami ambil data ini juga dari berita, kemudian juga dari website langsung DPR fraksinya, di mana fraksi Gerindra sendiri melihat bahwa revisi KUHP ini sangat dibutuhkan gitu. Karena memang undang-undang ini sudah cukup lama ada dan sudah berusia 40 tahun, sehingga tidak sesuai lagi dengan zaman gitu, sehingga diperlukanlah perubahan. Namun fraksi Gerindra sendiri menekankan bahwa diperlukannya perhatian besar terhadap isu-isu kontroversial di dalam undang-undang ini karena membahas soal kewenangan penyadapan, masa penahanan juga dilihat dan mekanisme pra peradilan. Oleh karena itu, fraksi Gerindra ini mengharapkan adanya penguatan peran hakim dalam proses penuntutan pra peradilan. Nah, kemudian kita lanjut ke PDIP. PDIP sendiri juga memberi pandangan yang sama. Mereka mendukung kalau KUHP ini harus diperbarui. Namun dalam maksud mereka PDIP ini justru lebih lebih menyatakan kalau undang-undang ini kalau misalnya ini diubah itu jangan tergesa-gesa. Tapi setidaknya undang-undang ini juga harus dibuat untuk melindungi instrumen penegakan hukum, bukan hanya melindungi instrumen penegakan hukum, tapi juga instrumen perlindungan terhadap hak warga negara agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan hukum negara gitu. Kemudian kita lanjut ke fraksi Golkar ya. Golkar sendiri juga mendesak ya kalau undang-undang ini tidak boleh diberhentikan melalui wakil ketua DPR fraksinya sendiri. Dijelaskan adalah bahwa undang ini harus selaras dengan KUHP yang sudah disahkan di 2024 yang lalu. Dan Golkar menekankan bahwa KUHP ini tidak boleh sekedar menjadi aturan lama ya. Ini juga menjadi akomodasi menciptakan peraturan yang restoratif justice dan perkembangan hukum modern. Nah, Golkar memandang bahwa dengan adanya KUHP baru ini akan memberikan landasan hukum baru terhadap proses penegakan hukum agar lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum ke depannya bagi negara gitu. Sehingga pembahasannya juga harus misalkan pada restoratif of justice, di mana pemberian hukum itu harus diserahkan pada kepentingan rakyat sebenar-benarnya gitu. Dan fraksi PKB juga setuju dan mendesaknya. Namun mereka melihat kalau pembinaan ini harusnya melahirkan hukum yang benar-benar modern, humanis dan berkeadilan, sehingga bisa mendorong proses restoratif, restitutif dan rehabilitatif dalam penyusunan pasal-pasalnya sendiri, agar juga KUHP-nya tidak menjadi formalitas saja itu dalam pembentukannya. Dan PAN juga mengharapkan bahwa revisi KUHP ini tidak hanya menyangkut prosedural, tapi juga berfungsi dalam penegakan hukum. Dan PAN menekankan agar KUHP ini dituntaskan pada masa sidang berjalan, sembari juga melihat apakah kepentingan publik itu juga sudah terjadi atau belum, sehingga KUHP ini selalu harus diselaraskan dengan kondisi yang terjadi gitu. Dan mereka menekankan kalau misalnya undang-undang ini akan menjadi dasar dalam penegakan korupsi dan tindakan pencucian uang gitu. Kemudian
selanjutnya kita bisa lihat dari Nasdem ya. Nasdem ini sendiri melihat kalau dan ini sangat urgent ya, karena menurut mereka salah satu perhatian mereka itu adalah abuse of power atau kekuasaan yang sangat kuat dari penguasa gitu. Jadi mereka mengharapkan agar kedudukan antara aparat dengan warga negara itu setara, sehingga tidak ada abuse of power dalam proses penegakan hukum dan juga potensi pelanggaran hak tersangka yang diminimalisir agar juga mereka mendapatkan keadilan yang sama. Nah, selanjutnya ada fraksi PAN, sorry ini Demokrat ya, tadi di tulisannya salah. Nah, kalau fraksi Demokrat ini mengharapkan kalau misalnya dalam penegakannya juga diperlukan restoratif of justice, di mana agar DPR juga bisa melihat kalau dalam pembahasan undang-undang ini harus menjamin sesuatu yang lebih adil, transparan, dan menjamin perlindungan bagi warga negara. Nah, PKS sendiri memiliki pandangan yang juga cukup berbeda dengan yang lain tadi. Mereka lebih menekankan bagaimana pada akhirnya mekanisme pelaksanaan undang-undang itu bisa dikembangkan lebih kepada penegak hukum. Gitu. PKS mengendaki agar KUHP baru itu selaras dengan KUHP baru, dan mereka mengharapkan bahwa undang-undang ini harus memperhatikan proses penyadapan, karena salah satu permasalahan nanti adalah soal penyadapan yang diberikan ke kepolisian gitu. Dan mereka melihat kalau hal tersebut harus dipandang dalam proses penyadapannya secara komprehensif, transparan, dan juga diikuti dengan regulasi lain agar dalam proses penyadapan itu benar-benar dikehendaki untuk kepentingan rakyat. Dan mereka melihat ini bukan hanya sebagai suatu undang-undang yang sah gitu. Dan mereka mengharapkan tidak hanya bersifat domestik atau reaksional semata, atau tidak hanya menjadi undang-undang yang sifatnya itu diselesaikan dan kemudian tidak dijalankan gitu. Dan mereka mengharapkan ada kehadiran restoratif dalam proses adopsi terhadap. Nah, kira-kira gitu perbedaan dari pandangan fraksi. Dan dari itu kita bisa simpulkan ada sebenarnya tiga perbedaan dari masing-masing fraksi ini. Yang pertama adalah urgensi, revisi, dan prioritas utama. Jadi, Gerindra dan PAN itu menekankan bahwa revisi KUHP ini harus membuktikan efektivitas penegakan hukum. Nah, bagi mereka, KUHP baru tidak boleh melemahkan kejahatan yang serius seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang. Dan fraksi PDIP, Nasdem, dan PKS itu melihat bahwa undang-undang ini harus memperhatikan hak asasi manusia, dan fraksi Golkar sendiri menggambarkan pada sinkronisasi aturan yang ada agar tentunya dalam proses pembuatan undang ini juga harus berjalan sesuai dengan. Dan Demokrat mengambil posisi yang teknis dengan menyoroti perlunya perluasan dari para ahli pengadilan agar peran ahli ini juga lebih diperhatikan agar adanya bukti yang lebih sah. Nah, selanjutnya masa penahanan. Salah satu permasalahan yang ada di KUHP ini adalah terkait pasal penahanan. Menurut mereka pasal penahanan ini sangat berbeda. Di pasal 93 ayat 5 misalnya, Gerindra itu menekankan kalau penahanan itu seharusnya berpusat pada pra peradilan yang diperkuat, sementara PDIP menuntut akuntabilitas aparat serta saksi bagi yang menangkap dan menahan gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau Gerindra itu lebih kepada proporsional peran hakimnya, tapi PDIP juga menuntut agar juga yang melakukan pengadilan ketika dia melakukan kesalahan, dia harus ditangkap atau ditahan gitu. Sedangkan PKS dan PKB itu lebih mengharapkan keadilan yang restoratif dalam proses penahanan agar tidak hanya berfokus pada pemindahan aja. Sedangkan Golkar, PAN, dan Nasdem melihat pasal ini dalam konteks sinkronisasi sistem hukum, bukan pada pembatasan penahanan. Nah, restoratif justice juga dalam konteks ini PKB dan PKS menekankan RJ sebagai paradigma utama yang ditetapkan dalam sistem hukumnya. Artinya bahwa inisiatif itu harus menjadi hal utama. Juga Golkar mendukung hal tersebut, tapi dengan sinkronisasi material baru, sehingga RJ tidak menjadi prioritas utama sekali. Nasdem juga menekankan pada proses keseimbangan antara kewenangan aparat dan negara. Nah, sedangkan Gerindra dan PAN ini lebih tidak menolak RJ, tapi lebih mengutamakan pada efektivitas penegakan hukum dan juga konsentrasi dari mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada Christian, silakan. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian DIM dan RDPU serta kondisi terkini. Jadi setelah melalui proses penyusunan naskah akademik, tahap penting berikutnya dalam pembahasan RUU KUHP ini adalah penyerahan daftar inventaris masalah atau yang disingkat dengan DIM. DIM RUU KUHP secara resmi ditandatangani oleh pemerintah pada 23 Juni 2025. Penertangan ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Argas,
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, serta sejumlah pejabat kementerian atau lembaga lainnya. Penyusunan DIM dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur seperti Kementerian Hukum, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta masukan dari akademisi, advokat, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap isu krusial dalam hukum acara pidana mendapat perhatian serius. Setelah diserahkan, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menegaskan bahwa DPR siap membahas DIM bersama pemerintah dalam forum panja dan rapat-rapat komisi. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat telah diserap selama proses penyusunan DIM sehingga dokumen ini mencerminkan kebutuhan hukum yang aktual. Secara keseluruhan, terdapat 1.676 DIM yang disusun pemerintah dan dibawa ke MPR untuk dibahas. Ini beberapa isu utama yang menjadi sorotan dalam DIM RUU KUHP. Yang pertama itu ada hak tersangka dan terdakwa. Yang kedua alat bukti elektronik. Ketiga perlindungan korban. Empat pengawasan aparat penegak hukum. Yang kelima itu ada ekor dan digitalisasi peradilan. Dan serta yang terakhir itu alternatif penyelesaian sengketa atau diversi dan restoratif justice. Setelah DIM masuk ke DPR, proses berlanjut dengan pelaksanaan rapat pendapat umum atau RDPU oleh Komisi 3 DPR RI. Rapat dengar pendapat umum merupakan salah satu instrumen partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk dalam pembahasan rancangan undang-undang, kitab undang-undang, hukum acara pidana, atau RUU KUHP. Melalui RDPU, DPR mengundang berbagai pihak seperti akademisi, praktisi hukum, lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan korban atau kelompok terdampak untuk memberi masukan. Pelaksanaan RDPU ini awalnya dimulai pada 7 Juni 2025, di mana Komisi 3 menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dengan menghadirkan dua lembaga penting, yaitu LPSK dan Peradi. RDPU ini menjadi salah satu forum awal yang sangat penting karena membahas aspek fundamental dalam revisi KUHP. Dan selanjutnya di tanggal 19 Juni 2025, RDPU dilaksanakan dengan kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari UI, Unila, dan UBL. Serta dengan akademisi seperti Profesor Andi Ahmad Asrun, Dr. Muhammad Rulyadi, dan Dr. Khairul Huda. Para mahasiswa menegaskan pentingnya RUU KUHP mengakomodasi perlindungan hak tersangka, transparansi penyelidikan, dan penerapan teknologi digital dalam sidang. Lalu selanjutnya dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025, di mana Komisi 3 DPR RI kembali membuat rapat dengar pendapat umum, kali ini bersama dengan organisasi advokat nasional. Pertemuan ini melibatkan berbagai asosiasi profesi advokat, antara lain itu seperti Peradi, Ikadin, AAI, KAI, dan Ferrari, serta organisasi advokat lain. Selain melalui rapat dengar pendapat umum, DPR juga menggunakan sejumlah mekanisme lain untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU KUHP. Salah satunya adalah kunjungan kerja spesifik atau kunker ke berbagai daerah. Dalam kunker ini, Komisi 3 DPR berlangsung dengan aparat penegak hukum, pengadilan, lembaga bantuan hukum, akademisi lokal, dan masyarakat setempat. Melalui rangkaian RDPU sejak Juni hingga September 2025, terlihat bahwa partisipasi publik dalam pembahasan RUU KUHP cukup beragam, dari lembaga negara independen seperti LPSK, komunitas akademik, organisasi masyarakat sipil, hingga asosiasi profesi advokat. Jadi kondisi terkini pembahasan RUU KUHP ini hingga Oktober 2025, pembahasan rancangan undang-undang ini telah memasuki tahap lanjutan setelah rangkaian RDPU dan kunjungan kerja spesifik di berbagai daerah. Komisi 3 DPR bersama pemerintah kini telah membahas DIM untuk menyalurkan draft dengan masukan publik serta menyesuaikan dengan KUHP 2000 yang berlaku mulai Januari 2026. Sejumlah substansi penting sudah dirumuskan, mulai dari aturan penyitaan benda bergerak dalam keadaan mendesak, lalu penguatan mekanisme restoratif justice, serta jaminan hak bantuan hukum. Untuk merapikan draft pasal, DPR memasuki masa reses mulai 3 Oktober hingga 3 November 2025. Pembahasan intensif sempat tertunda sehingga mereka akan memasuki masa reses di tanggal yang tadi setelah saya sebutkan. Mungkin akan saya lanjutkan lagi mengenai kondisi terkini ya. Jadi teman-teman, secara tiba-tiba tanpa RDPU lanjutan, tadi kan sudah dijelaskan mengenai RDPU nih.
tiba-tiba RUU ini sudah disahkan langsung pada 18 November 2025. Putusan ini secara tidak langsung menggambarkan bagaimana RUU ini sangat dibutuhkan sama negara gitu. Dan ini akan kepentingan politik. Dan tadi berbagai kontroversi yang muncul, salah satunya adalah pencatutan nama beberapa organisasi masyarakat sipil seperti LBI, LBH Jakarta, LBAP, LBHM, yang pada awalnya mereka tidak setuju dengan RUU ini. Tapi tiba-tiba mereka dicantumkan namanya di Instagram DPR RI. Teman-teman bisa lihat Instagramnya nanti. Nama mereka tiba-tiba dicantumkan dan itu menunjukkan kalau misalnya undang-undang ini sangat tidak sesuai gitu. Maksudnya kayak menunjukkan kalau pada awalnya memang tidak hanya melalui proses legislasi itu hanya sebuah keformalan gitu. Sehingga dalam proses pembuatannya nanti kita lihat isinya itu juga tiba-tiba saja disahkan tanpa perlu melalui RDPU lanjutan gitu. Lanjut. Ya lanjut. Oke. Koalisi masyarakat sipil sendiri menyebut bahwa kembali terlalu berlebihan. Masyarakat sipil sebagai bentuk manipulasi persepsi publik ini sangat mencederai legislasi karena memang nama itu secara langsung menggambarkan bagaimana lemahnya perlindungan terhadap HAM dan memperluas kewenangan aparat penegak hukum. Jadi terutama soal ketentuan penyitaan darurat tanpa izin hakim ya, yang sangat bermasalah tadi yang sudah disebutkan, dan perluasan upaya paksa serta pelemahnya pengawasan yudisial terhadap penegakan hukum sendiri. Ini adalah masalah-masalah. Oke, lanjut Pres. Oke, mungkin partisipasi politik dalam pembuatan undang-undang kita undang-undang hukum acara pidana ya. Nah, tentu dalam membahas dalam pembahasan rancangan undang-undang kita undang-undang hukum acara pidana ini banyak keterlibatan intens para aktor politik baik dari kalangan legislatif, eksekutif, penegak hukum, dan seterusnya. Nah, proses menjadi cermin mana Indonesia itu ya, di mana hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek hukumis, tetapi juga dan kepentingan politik. Pembahasan KUHP PR pada 45 juga kan bagi interaksi. Untuk Pres, mungkin boleh dilanjutkan presentasinya, Pres. Oke, bisa dilanjut. Lanjut, Pres. Oke, saya ulangi. Selanjutnya adalah partisipasi politik dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dalam pembahasan RUU KUHP ini menunjukkan bagaimana keterlibatan dari berbagai aktor politik baik dari kalangan legislatif, eksekutif maupun lembaga penegak hukum dalam khususnya tentang proses legislasi nasional. Nah, proses ini juga menjadi cerminan bagaimana politik hukum di Indonesia itu bekerja ya, di mana setiap keputusan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum dan rasionalitas teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan dan kepentingan-kepentingan politik yang lebih luas. Nah, pembahasan KUHP di DPR pada tahun 2025 ini memperlihatkan bagaimana interaksi yang terjadi
antara partai politik, antara lembaga negara, dan elit politik yang kemudian berperan dalam menentukan arah reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Nah, tentunya sudah sedikit dijelaskan tadi bagaimana kemudian dinamika dalam pembahasan RUU KUHP ini. Tampak jelas bagi kita bahwasannya ketika BAMUS atau Badan Musyawarah DPR pada Juli 2025 memutuskan untuk menugaskan Komisi 3 yang kemudian membentuk Panja ya. Nah, keputusan tersebut merupakan hasil kompromi politik antara fraksi-fraksi besar seperti Gerindra, PDIP, dan Golkar yang memiliki kepentingan berbeda dalam memandang urgensi pembaruan KUHP ini. Nah, pemerintah juga melalui Kementerian Hukum HAM berperan sebagai pihak eksekutif yang mendorong percepatan di dalam pembahasan ini dengan alasan sinkronisasi terhadap KUHP baru yang kemudian akan berlaku pada 2026 mendatang. Nah, sejak saat itu kemudian proses pembahasan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, hukum acara pidana semata, tetapi juga menjadi arena politik bagi partai-partai untuk menegaskan identitas dan sikap ideologisnya. Nah, di dalam forum diskusi di DPR, setiap fraksi memanfaatkan kemudian momentum-momentum itu memperjuangkan agenda politiknya masing-masing ya. Fraksi Gerindra misalnya, ia menekankan bahwasannya pentingnya efektivitas dalam penegakan hukum serta dengan argumen bahwasannya KUHP yang baru itu harus menjamin kekuatan negara dalam menghadapi kejahatan berat seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Sebaliknya, DPRD justru mendorong revisi KUHP yang dimana memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap korban salah tangkap dan penyiksaan. Golkar juga mengambil posisi moderat dengan menekankan pentingnya sinkronisasi antara KUHP dan KUHP baru agar sistem hukum pidana Indonesia itu memiliki konsistensi dan kepastian hukum. Sementara itu, fraksi lainnya PKB, DPKS, dan Nasdem lebih menyoroti dimensi moral dan keadilan restoratif dalam hukum acara pidana di mana sistem hukum tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan martabat manusia. Nah, proses-proses politik dalam pembahasan RUU KUHP ini berlangsung melalui berbagai mekanisme formal seperti rapat kerja, rapat panja, dan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi. Nah, perdebatan juga banyak terlihat bahwasannya proses legislasi itu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga syarat dengan pertimbangan politik dan ideologis. Nah, meskipun terdapat perbedaan pandangan-pandangan yang cukup tajam, kompromi politik tetap tercapai melalui mekanisme perbedaan pandangan yang tajam. Kompromi politik tetap tercapai melalui mekanisme lobby antar fraksi dan koordinasi dengan pimpinan DPR. Hasilnya, pembahasan dapat berjalan relatif cepat tanpa menghilangkan dinamika politik yang terjadi di dalamnya. Nah, secara keseluruhan, partisipasi politik dalam pembahasan RUU KUHP ini menegaskan bahwasannya politik dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. RUU KUHP ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana keputusan hukum adalah hasil dari negosiasi politik antara lembaga negara, partai politik, dan elit-elit kekuasaan. Walaupun masih terdapat dominasi elit dan kepentingan politik dalam prosesnya, partisipasi dalam pembentukan RUU KUHP ini juga menunjukkan adanya upaya menuju demokratisasi legislasi, di mana parlemen berfungsi sebagai ruang deliberatif dalam mempertemukan berbagai kepentingan bangsa. Dengan demikian, maka pembahasan RUU KUHP tidak hanya memiliki makna hukum, tetapi juga makna politik yang mendalam karena menentukan arah masa depan sistem peradilan pidana dan kualitas demokrasi Indonesia itu sendiri. Mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang partisipasi publik dalam pembahasan RUU KUHP dan dasar teorinya. Nah, secara teori, konsep partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang itu berakar dari dua hal besar, rule of law dan legislatif demokrasi. Rule of law menekankan bahwa hukum itu harus dibuat dan diterapkan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, legislatif demokrasi menegaskan bahwa masyarakat punya hak untuk terlibat dalam setiap proses pembuatan hukum.
Kalau kita lihat dari perspektif John Locke, pemerintah itu sebenarnya hanya agen yang diberi mandat oleh rakyat. Jadi kekuasaan legislasi ini baru sah kalau memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dan legitimasi ini datang dari partisipasi publik. Dengan kata lain, rakyat bukan sekedar objek hukum, tapi juga harus terlibat dalam proses pembuatannya. Teori lain yang memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat adalah demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas. Habermas menekankan bahwa undang-undang yang sah adalah hasil dari proses dialog yang inklusif, di mana masyarakat punya ruang untuk menyampaikan aspirasi secara substansial. Jadi bukan hanya formalitas, tapi benar-benar ada proses pertukaran gagasan. Nah, secara konstitusional, prinsip ini sejalan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedaulatan rakyat. Lalu secara lebih teknis, pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 secara jelas menyatakan bahwa masyarakat punya hak untuk terlibat melalui konsultasi publik, RDPU, dan mekanisme partisipasi lainnya. Nah, dalam konteks RUU KUHP, partisipasi publik ini melibatkan banyak aktor non-negara, misalnya LSM yang biasanya fokus mengawal aspek HAM agar pasal-pasal RUU tidak merugikan tersangka, terdakwa, atau korban yang rentan. Organisasi profesi hukum seperti advokat, hakim, dan jaksa yang memberikan masukan berdasarkan pengalaman praktik mereka di lapangan. Akademisi yang berkontribusi lewat analisis teoritis, kajian normatif, dan perbandingan hukum dengan negara lain. Nah, salah satu mekanisme resmi untuk menampung seluruh masukan itu adalah rapat dengar pendapat umum atau RDPU di DPR. RDPU ini berfungsi sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Disinilah para pihak bisa menyampaikan kritik, rekomendasi, dan argumentasi terhadap substansi RUU KUHP. Oke, next. Namun, meskipun mekanismenya ada, praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, akses informasi tentang perkembangan RUU sering terbatas, jadi hanya kelompok tertentu yang bisa terlibat. Kedua, ada dominasi aktor besar seperti LSM nasional atau akademisi dari kota besar, hingga suara akar rumput kurang terdengar. Ketiga, waktu pembahasan yang pendek sering membuat partisipasi terkesan hanya formalitas. Keempat, budaya politik kita masih cukup elitis sehingga masukan publik tidak selalu masuk ke draft final. Jadi kesimpulannya, dasar hukum dan teori partisipasi publik sudah sangat kuat, tapi implementasinya sangat bergantung pada komitmen DPR dan pemerintah. Ruang partisipasi harus benar-benar dibuka, akses informasi harus merata, dan budaya politik juga harus lebih transparan. Kalau itu bisa diwujudkan, RUU KUHP berpeluang menjadi instrumen hukum yang adil, demokratis, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke kelebihan RUU KUHP. Yang pertama itu penjelasan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Pada penjelasan ini, bahwa RUU KUHP ini memiliki beberapa kelebihan sangat penting. RUU ini akan memperkuat dan mengakomodasi perlindungan terhadap hak tersangka, terutama yang diatur dalam bab 6 tentang tersangka dan terdakwa, mulai dari pasal 50 sampai pasal 68. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tertuang dalam pasal 52 yang menegaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan dalam pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan secara bebas. Meskipun aturan seperti ini sudah ada sebelumnya, kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa kasus masih ada intimidasi atau perlakuan tidak pantas dari oknum tertentu yang membuat tersangka tidak bebas dalam memberikan keterangan. Selama ini, pengaturan mengenai hak tersangka terlalu umum dan luas, sehingga sering menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan. Nah, RUU KUHP ini hadir untuk melengkapi kekurangan tersebut. Bahkan, perlindungan hak-hak tersangka kini diatur secara lebih rinci dalam bab 6, terutama pada bagian ke-1. Jika KUHP saat ini hanya mengakomodasi sedikit hak tersangka, maka RUU KUHP melalui pasal 134 mengatur secara lebih terperinci hingga 17 jenis hak. RUU ini menetapkan perlindungan yang lebih detail dan progresif
Tersangka berhak mendapatkan pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan, akses terhadap berkas pemeriksaan, serta adanya rekaman pemeriksaan sebagai bentuk transparansi. RUU ini juga mengutamakan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan yang restoratif. Selain itu, RUU KUHP yang baru ini memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, sesuatu yang selama ini belum diakomodasi oleh KUHP yang berlaku. Dan tentu saja, dengan demikian, saya menilai bahwa RUU KUHP ini jauh lebih implementatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Slide selanjutnya. Baik, di sini terdapat juga kekurangan dalam RUU KUHP. Dalam PBHI ingin menyoroti kelemahan KUHP yang saat ini berlaku, terutama terkait sistem pembuktian dalam perkara pidana. Yang pertama, salah satu masalah besar yang kami lihat adalah monopoli negara atas alat bukti. Semua bukti dikuasai oleh penyidik atau penuntut umum, sehingga akses publik, terutama bagi tersangka atau kuasa hukumnya, menjadi maaf saya ulangi. Yang pertama, salah satu masalah besar yang kami lihat adalah monopoli negara atas alat bukti. Semua bukti dikuasai oleh penyidik atau penuntut umum, sehingga akses publik, terutama bagi tersangka atau kuasa hukumnya, menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian. Memang ada mekanisme pra-peradilan untuk menguji hasil penyidikan. Tetapi, pra-peradilan selama ini lebih berfokus pada aspek administratif. Misalnya, sekedar mengecek apakah surat penetapan tersangka sudah dikirim dan diterima. Jika dianggap sudah, tersangka langsung disahkan tanpa menilai lebih jauh substansi dugaan pelanggaran. Yang kedua, dalam proses pembuktian, seringkali dipertanyakan apakah bukti diperoleh secara sah, apakah ada unsur penyiksaan selama penyelidikan, apakah keterangan yang diberikan benar, dan apakah tersangka mendapat pendampingan hukum. Di banyak kasus, terutama kasus narkotika, pembuktian justru sangat bergantung pada keterangan tersangka itu sendiri. Padahal, keterangan seperti itu bisa merugikan terdakwa dan tidak memberikan ruang pembelaan yang setara. Bukti lain juga yang seharusnya tidak membantu pembelaan seringkali tidak digali atau tidak diberesnya. Dan yang terakhir, ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu penggunaan BAP tersangka sebagai alat bukti. Pembatasannya kurang tegas sehingga berpotensi mendiskreditkan dalam proses sidang, yaitu pembelaan sering setara dan pernyataan yang ruang batas jadi peran dalam pembuktian. Lanjut teman saya. Untuk penutupan kali ini, tentunya kita bahas bagaimana pembahasan mengenai RUU ini. Tentunya ini adalah undang-undang yang sangat bagus, teman-teman. Tetapi ketika prosesnya tidak sesuai dengan dasar-dasar hukumnya dan juga ada beberapa undang-undang yang bermasalah dan dibahas tidak secara partisipatif, maka bisa saja disebut undang-undang ini sudah salah. RUU KUHP sebenarnya menggambarkan bagaimana mekanisme legislasi Indonesia tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga ada dinamika di dalamnya seperti dinamika politik, kompromi, dan negosiasi kepentingan. Oleh karena itu, tentunya saat ini kita melihat bagaimana ke depan undang-undang yang sudah ditetapkan ini benar-benar mampu menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, agar tentunya baik tersangka maupun korban bisa mendapatkan hak yang sama dan tidak adanya juga penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mungkin itu dari kami, dari kelompok RUU KUHP. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dan juga menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu kita, dan agar ke depan juga kita bisa lebih melihat bagaimana proses pembuatan undang-undang kita ini, agar memang benar-benar RUU kita ini juga bisa benar-benar untuk kepentingan rakyat dan negara. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore dan salam akal sehat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.